Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung adik-adik di video pembelajaran matematika kelas 12 SMK Negeri 1 Marisa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian dalam memahami materi pembelajaran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana akhirnya kita belum tahu karena vaksin juga belum diketemukan, sementara kasus pertambahan, angka tertular semakin bertambah, belum ada tanda-tanda penurunan, sehingga kami pandang video pembelajaran ini sangat perlu, pembelajaran daring ini sangat perlu dalam menanggulangi proses pembelajaran khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik adik-adik, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori peluang. Teori peluang itu ada beberapa. Yang pertama adalah kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, itu adalah dasar sebelum lanjut ke perhitungan peluang suatu kejadian. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita mulai dulu dari kaidah pencacahan, setelah itu baru permutasi, kemudian kombinasi. Langsung saja Dik. Untuk kaidah pencacahan, ini tujuan pembelajarannya. Jadi siswa itu diharapkan mampu nanti menganalisis aturan atau kaidah pencacahan, permutasi maupun kombinasi. Yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Itu untuk keterampilannya. Kemudian next. Nah, sekarang kita masuk di kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kita sama-sama bisa lihat definisinya, yaitu suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Itu kaidah pencacahan. Atau dikatakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Itu juga bisa dikatakan, jadi kaidah pencacahan sering juga dikatakan dengan aturan pengisian tempat yang tersedia. Contohnya, ini ilustrasinya. Pada lomba lari 100 meter, ada 4 anak lolos ke putaran akhir, yaitu Adi, Banu, Chandra, dan Doni. Jadi keempat anak ini akan melakukan suatu perlombaan. Dari perlombaan tersebut akan disediakan 2 pemenang. Jadi ada 2 hadiahnya. Nah, yang ditanyakan berapa susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan. Tentu saja adik-adik, caranya seperti ini. Nah, pemenang pertama dan kedua yang mungkin muncul dapat kita susun, yaitu ini kalau kita susun secara manual, bisa saja Adi dengan Banu, kemudian Adi dengan Chandra, Adi dengan Danu, Banu dengan Adi, Banu dengan Chandra, Banu dengan Danu, dan seterusnya. Jadi sebanyak 12 susunan pemenang. Ini kalau kita susun secara manual adik-adik. Nah, terus bagaimana kita menggunakan aplikasikan kaidah pencacahan? Yang pertama, langkah pertama, perhatikan untuk kasus yang tadi. Langkah pertama, ada 4 peserta lomba yang semuanya bisa keluar sebagai juara pertama. Jadi si Adi, Banu, Chandra, dan Doni itu semua berpeluang memungkinkan untuk menjadi juara pertama. Jadi ada 4 orang yang bisa memungkinkan keluar sebagai juara pertama. Terus langkah kedua, apabila dari keempat orang itu sudah memasuki garis akhir, berarti sudah salah satu dari keempat orang itu sudah menjadi juara pertama, berarti untuk memilih juara kedua, kita memilih juara kedua dari 3 orang yang tersisa. Contohnya misalkan yang terpilih juara pertama adalah Danu, berarti untuk memilih juara kedua, kemungkinan yang menjadi juara kedua sisa 3 orang, yaitu Adi, Banu, dengan Chandra. Nah, sehingga untuk langkah kedua masih ada 3 peserta, sehingga seluruhnya ada 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi yang langkah pertama sebanyak 4, langkah kedua sebanyak 3. Ini aturan pengisian tempat ya, nanti akan disiapkan kolom. Lanjut adik-adik. Nah, ini kesimpulannya.
Jika terdapat banyak tempat yang tersedia dengan N1 banyak cara untuk mengisi tempat pertama, N2 banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Itu cuma kesimpulan adik-adik. Nah, itu. N3 banyaknya cara mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi. NK banyak cara mengisi tempat ketiga. Maka kesimpulannya adalah ini N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya sampai NK. Ini dinamakan pengisian tempat yang tersedia atau kaidah percacahan atau kaidah perkalian. Nah, kita masuk di contoh soal adik-adik. Nah, contoh soal 1. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dua angka, berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Nah, dikatakan di sini tidak boleh ada angka yang berulang. Maksudnya itu adalah misalkan yang bilangannya akan dibentuk itu terdiri dari dua angka. Nah, berarti kalau kita ambil dari angka-angka yang disediakan ini, berarti bilangan yang terdiri dari dua angka tersebut dan tidak boleh berulang. Contohnya misalkan 13, 13, 14, 23, 24, 31, 42 dan seterusnya. Kalau yang dikatakan berulang itu misalnya 22, itu kan berulang, sehingga tidak boleh mengambil bilangannya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kaidah pencacahan atau aturan perkalian, jawabannya pasti seperti ini. Nah, ada dua tempat yang kita siapkan, sama dengan tadi ya. Nah, kita lihat di sini disiapkan dua tempat. Ada dua tempat yang disiapkan. Kenapa kita siapkan dua tempat? Karena bilangan akan dibentuk itu terdiri dari dua angka, sehingga tempat yang disiapkan itu adalah sebanyak dua tempat atau dua kolom. Nah, bagaimana cara mengisi nilai-nilai tersebut? Bagaimana cara mengisi angka yang ada di kolom tersebut? Perhatikan, karena ini belum ada syaratnya sama sekali, maka yang wajib kita isi dulu adalah kolom yang pertama. Kita isi dengan sejumlah angka yang disediakan. Karena kita ketahui angka yang disediakan ini sebanyak 4 angka, sehingga untuk kolom pertama atau tempat pertama kita isi dengan angka 4. Nah, perlu jadi perhatian adik-adik ya. Angka 4 ini bukan angka 4 ini yang dipindah ke sini, tapi sekali lagi 4 ini kita isi di sini sebanyak angka yang disediakan. Jadi ada 4 angka disediakan, makanya kita isi di kolom pertama adalah angka 4. Nah, setelah salah satu dari keempat angka ini kita pilih, kita ambil secara acak. Nah, contoh yang kita pilih secara acak adalah misalkan angka 1. Jadi angka yang tersisa adalah 2, 3, 4. Sebanyak berapa angka? Sebanyak 3 angka. Sehingga kolom kedua ini kita isi dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 bilangan yang mungkin terbentuk. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kemudian adik-adik, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Ini kita pakai aplikasi Excel supaya bisa lebih bisa mengedit ya angkanya. Contoh-contoh angkanya kita bisa mengedit. Nah, ini contoh soal yang kedua. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada berapa banyak angka di sini? Diketahui di sini angkanya sebanyak 7 angka. Nah, akan disusun suatu bilangan dengan syarat tidak boleh ada angka yang berulang atau angka yang sama. Sama dengan tadi. Tentukanlah. Ada 3 pertanyaan. Bagian A, bilangan yang terdiri dari 2 angka yang bisa dibentuk. Bagian B, bilangan ratusan genap yang bisa dibentuk. Dan bagian C, bilangan ribuan yang kurang dari 7.000 yang bisa dibentuk. Nah, kita jawab sama-sama dulu yang bagian A. Adik-adik perhatikan bagian A. Pertanyaan bagian A, di sini dikatakan bilangan yang terdiri dari 2 angka. Ini di sini saya buat tabelnya supaya bisa tahu adik-adik. Bilangan yang terdiri dari 2 angka, apabila kita susun dari angka-angka yang kita siapkan, sampelnya itu bisa saja 12, ya kan? Kemudian 4, 8 saja, kemudian 7, 3 atau 7, 4 bisa,
kemudian 5, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau Pak Guru tulis di sini 6, 2, nah ini tidak termasuk. 62 ini tidak bisa digunakan untuk sampel. Kenapa? Karena angka 6 ini tidak ada pada angka yang disiapkan. Coba perhatikan. Jadi sekali lagi angka 6 ini tidak terdapat pada angka yang disiapkan, sehingga untuk sampel 62 ini tidak diperbolehkan. Nah, ini hanya beberapa sampel ya. Kalau kita susun secara manual mungkin akan banyak, sehingga perlunya kita menggunakan kaidah pencacahan. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan untuk bagian A. Karena belum ada syarat tertentu, maka yang kita harus isi adalah tempat yang pertama dulu. Kita isi sejumlah angka yang disiapkan. Sebanyak berapa angka? Angka yang disiapkan sebanyak 7 angka. Kita isi di sini 7. Nah, setelah salah satu dari ke-7 angka ini terpilih, kita pilih saja secara acak salah satu angka dari ke-7 angka ini. Misalkan yang terpilih adalah angka berapa ya? Angka 5. Berarti angka yang tersisa berapa? Yang tersedia sisa 6 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 42. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian lanjut lagi bagian B, bilangan ratusan genap yang bisa dibentuk. Nah, kita kembali lagi di tabel example. Bagaimana kalau bilangan ratusan genap? Bilangan ratusan genap artinya bilangannya itu terdiri dari 3 angka, sehingga untuk jawabannya itu kita siapkan tempatnya sebanyak 3, karena angka ratusan itu terdiri dari 3 angka. Contohnya kalau kita ambil dari sampel-sampel ini, dari angka-angka yang sudah disiapkan, sampelnya misalkan X sampelnya, misalnya sorry ya, situ tadi 5. Nah, oke. Saya ulang. Untuk bilangan ratusan genap, sampelnya contoh kan 158, kemudian 724, kemudian 352, kemudian 800, 4, kemudian 2, 5, 2, 4, 7. Kita perhatikan bersama-sama adik-adik. Nah, bilangan ratusan genap, cirinya dia terletak, ini sudah ada syarat ya, bilangan ratusan genap. Bilangan ratusan genap itu terletak di angka ketiga. Perhatikan angka ketiga ini. Cirinya itu bilangan ratusan genap, dia harus merupakan angka genap ya, pada angka ketiga tersebut. Perhatikan angka yang ketiga, kolom ketiga ini. Jadi syarat bilangan ratusan genap itu bahwa angka terakhirnya harus angka genap. Kita lihat 8, 4, 2, 4. Ini semua merupakan angka genap kecuali 7. Ini angka ganjil. Berarti yang bilangan yang terakhir di bawah ini bukan bilangan ratusan genap. Sehingga untuk 247 X sampelnya itu tidak memenuhi dari angka yang sudah disiapkan. Ini baru sampel. Kalau kita susun secara manual akan menjadi banyak adik-adik. Jadi kita gunakan aturan kaidah pencacahan. Karena sudah ada syaratnya bilangan ratusan genap. Nah, ciri-cirinya bilangan ratusan genap terletak di angka ketiga atau kolom ketiga, sehingga yang harus kita isi lebih dulu adalah kolom ketiga. Sebanyak angka genap yang disiapkan. Angka genap yang disiapkan adalah angka 2, kemudian angka 4, kemudian angka 8, sebanyak 3 angka. Berarti angka genap itu sebanyak 3 angka. Artinya ada 3 angka genap, yaitu 2, 4, dan 8. Setelah kita isi kolom ketiga, apabila salah satu dari ketiga angka genap ini kita pilih secara acak, kita ambil secara acak,
contohnya yang terpilih adalah angka 4. Berarti angka yang tersedia sebanyak berapa? Sisa berapa? Sisa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dari ke-6 angka ini kita pilih lagi salah satu, misalnya yang terpilih secara acak adalah angka 1, maka angka yang tersedia sisa 5. Kita tulis saja 5 situ, sehingga hasil akhirnya adalah, kalau kita kalikan 5 kali 6 kali 3 hasilnya adalah 90. Nah, seperti itu. Nah, kita kembalikan dulu angkanya. Baik, untuk bagian C, pertanyaan bagian C adalah berapa banyak susunan bilangan yang bisa dibentuk. Bilangan ribuan yang kurang dari 7.000 yang bisa dibentuk. Nah, kita tahu bahwa angka ribuan itu terdiri dari 4 angka, sehingga kolom yang kita siapkan sebanyak 4. Nah, kita lihat lagi cirinya angka atau bilangan yang kurang dari 7.000 itu seperti apa. Bilangan yang kurang dari 7.000 itu yang kita bentuk example-nya dari angka-angka yang disiapkan. Misalnya 587 itu kurangkan, kemudian 248, kemudian 145, kemudian 473, kemudian 382. Nah, itu semua ya ada ya example-nya, dan masih banyak lagi itu example contoh bilangan ribuan yang kurang dari bilangan ribuan yang kurang dari bilangan ribuan kan 4 angka ya, dari sini 1, kemudian 3, kemudian 8, kemudian 2, kemudian 5. Nah, gitu. Jadi ini semua bilangan yang kurang dari 7.000, dan masih banyak lagi ketika kita urutkan ke bawah secara manual. Jadi cirinya bilangan yang kurang dari 7.000 itu adalah bilangan ribuan yang lebih kecil dari 7.000 itu adalah terletak pada kolom pertama, angka pertama. Perhatikan. Bahwa semua harus angka lebih kecil dari 7. Jadi kolom pertama itu angkanya harus lebih kecil dari 7. Syaratnya. Coba contoh, kita ambil di sini angka 7.342. Tentunya 7.342 ini sudah lebih dari bilangan 7.000, sehingga yang menjadi ciri angka atau bilangan ribuan yang lebih kecil dari 7.000 adalah bahwa angka pertamanya itu harus lebih kecil dari 7. Jadi yang akan kita isi dulu adalah kolom pertama. Gitu. Kolom pertama yang harus diisi adalah banyaknya angka yang kurang dari 7. Banyak angka yang kurang dari 7 kita lihat di sini. Sebanyak 5 angka. Kita isi di sini 5. Apabila dari kelima angka itu terpilih salah satu secara acak, misalkan yang terpilih adalah 2, maka angka yang tersedia sisa 6. Apabila salah satu dari ke-6 angka ini terpilih, maka yang tersedia angkanya sisa 4, dan seterusnya ya adik-adik, sehingga ketika kita kalikan semua hasilnya adalah 360. Jadi seperti itu adik-adik untuk aturan kaidah pencacahan. Jadi barangkali mungkin belum sempurna ya pembelajaran ini, karena kita tidak bisa belajar secara tatap muka, sehingga adik-adik nanti setelah ini menyimak video ini silahkan beri tanggapan atau komentar
Barangkali masih ada yang kurang jelas, bisa kita sharing di forum Classroom, bisa tanya-tanya di situ mana yang adik-adik kurang paham, nanti Pak Guru akan coba bahas. Baik, ini sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita akan tunggu lagi, insya Allah akan ada video kelanjutan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.